Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Padia Rahma yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan beragam berita dalam program Seputar Banua. Edisi hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Hanya di iNews TV. Selamat menyaksikan. Ratusan warga desa Sumber Makmur Kabupaten Tanah Laut Tala Kamis siang mendatangi kantor DPRD Tala. Mereka menuntut kepala desa diberhentikan karena diduga sudah berbuat tidak senonoh dengan bawahannya. Selain itu, saat ini Kades jarang berada di kantor sehingga warga merasa kesulitan mengurus administrasi di kantor desa. Setelah sempat melakukan aksi segel ruang kerja Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, kini warga desa setempat mendatangi kantor DPRD Tala untuk meminta bantuan mediasi dengan pemerintah menyangkut kepala desa yang mereka masalahkan. Aksi penolakan terhadap kepala desa itu mencuat sejak 2 bulan lalu. Kades dituduh selingkuh dengan bawahannya. Kades Sumber Makmur S diminta mundur setelah warga mendapatkan fotonya sedang rebahan dengan S di sebuah ruangan. Sejak beredarnya foto bersama bendahara desa itulah suasana desa Sumber Makmur menjadi ramai. Mengingat bendahara itu masih terikat perkawinan meski sudah pisah ranjang. Upaya penyelesaian di desa tidak membuahkan hasil. Warga didampingi tokoh masyarakat Sumber Makmur kemudian melayangkan surat ke DPRD Tala hingga akhirnya digelar rapat dengar pendapat. Kehadiran warga dilengkapi dengan spanduk-spanduk. Rapat dengar pendapat itu dihadiri Ketua DPRD Tala Khairil Anwar dan Ketua Komisi 1 Yoga Pinis Suhendra bersama anggotanya. RDP juga melibatkan pemerintah daerah Tala yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Khairul Rijal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabak Hukum dan Perwakilan Inspektorat. Setelah berlangsung sekitar 5 jam, RDP akhir ditutup dengan kesepakatan akan dilakukan RDP ulang pada 30 Januari 2025. Yoga Pinis Suhendra, Ketua Komisi 1 DPRD Tala sebelum rombongan warga meninggalkan DPRD Tala mengatakan, DPRD Tala siap mengawal dan mendampingi masyarakat. Namun demikian, ia tetap meminta agar warga dan tokoh masyarakat untuk bersabar, karena ada tahapan yang harus dilalui pemerintah dalam mengambil keputusan. Sementara itu, Koordinator Aksi Warga Rukijan mengatakan saat ini mereka menerima apa yang disampaikan perwakilan DPRD Tala dan eksekutif menyangkut penanganan tuntutan warga desa Sumber Makmur. Ia berharap pemerintah tidak berlarut-larut menyelesaikan permasalahan ini. Menurut Rukijan, saat ini masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada oknum kepala desa S. Meski aksi demo warga Sumber Makmur ini berjalan kondusif, pihak kepolisian Resor Tanah Laut tetap melakukan pengawalan dengan menempatkan sekitar 160 personil, didukung dengan beberapa personel intel dari Kodim 1009 Tala. Zulkifli Yunus melaporkan. Seorang penderita stroke di Desa Ujung Batu, Kabupaten Tanah Laut Tala, Kalimantan Selatan, menerima bantuan 1 unit kursi roda. Jena, lelaki paruh baya itu, menerima bantuan kursi roda akibat stroke yang dideritanya sejak 4 tahun lalu. Penderita stroke warga Desa Ujung Batu, Kecamatan Bati-Bati, Jainal, saat mencoba kursi roda yang baru saja diterimanya dari Kapolsek Lehari Ibtu Beni Wisnu Wardani di kediamannya di kawasan RT 001 RW 001 Desa Ujung Batu. Jenal karyawan swasta dan pernah menjadi wakar kantor desa itu tidak dapat berjalan sejak diserang stroke 4 tahun lalu. Sejak itu ia menghabiskan waktunya di kamar sambil berupaya mencari bantuan melalui ketua RT setempat. Menurut Jenal, ia sebelumnya sempat bekerja sebagai tenaga honorer. Setelah itu ia menjadi wakar di kantor desa Ujung Batu sampai akhirnya terkena stroke hingga lumpuh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Polri yang memberinya kursi roda. Terakhir sempat begawe dulu mau honor di LPUK lembaga cuma bawa naungan Pemda daerah. Habis itu kan ulun jujur aja nih begawe dulu tempat jaga malam di balai desa. Sekalinya ulun lokon lo sok langsung ampun tuh nah langsung
Sementara itu Kapolsek Pelahari Ibtu Beni Wisnuwardani mengatakan bantuan ini bukan dari Polsek Pelahari, melainkan arahan Kapolda Kalsel yang diteruskan Polres Tala kepada Polsek jajaran dalam upaya membantu mereka yang membutuhkan seperti penderita disabilitas. Menurut Kapolsek sepanjang bulan Desember ada 3 orang yang menerima bantuan kursi roda, sedangkan sepanjang sepanjang tahun 2024 ada sekitar 20 kursi roda yang sudah diserahkan. Selain menyerahkan kursi roda kepada penderita stroke, Kapolsek Pelahari juga menyerahkan bingkisan sembako serta menyalurkan bantuan dari warga yang disampaikan melalui Kapolsek. Melakukan pencarian terhadap warga yang sakit. Kebetulan perintah Bapak Kapolda, Bapak Kapolres kami untuk melakukan pendataan juga orang-orang yang sakit, yang mana bantuan kursi roda ini juga dari pimpinan kami. Kami hanya meneruskan saja agar lebih bermanfaat bagi warga yang sakit. Jadi sudah berapa banyak kami? Sudah berapa banyak? Dari kalau total keseluruhan dalam tahun 2024 ini mungkin sekitar 20-25 kursi yang sudah kami bagi. Untuk bulan ini saja kita ada membagikan 3 kursi roda. Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan pada kami oleh Kapolsek Tanah Laut. Mudah-mudahan nantinya untuk kursi roda yang diserahkan kepada Bapak kami mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kapan-kapan kesini. Zulkifli Yunus melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan segera menyampaikan usulan pemberhentian Gubernur Kalsel sisa masa jabatan 2021-2024, sekaligus pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel terpilih dalam pemilihan serentak 2024 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Mendagri. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian Haka saat memimpin rapat paripurna ke-8 DPRD Provinsi Kalsel masa sidang 1 pada Rabu siang. Rapat tersebut juga dihadiri oleh pelaksana harian Gubernur Kalsel Roy Rijali Anwar. Menurut Supian Haka, tindakan ini didasarkan pada surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalsel nomor 19-2024-0-SD-63-2-2024 tertanggal 10 Januari 2025. Perihal penyampaian salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel terpilih dalam pemilihan serentak 2024. Dikatakannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 79 Ayat 1 huruf A, disebutkan bahwa pemberhentian kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan pengesahannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan penting untuk memastikan kelancaran proses administrasi regulasi serta mendukung kelangsungan pemerintahan daerah. Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Kalsel periode 2021-2024, DPRD Kalsel memegang peranan penting untuk mengawal proses transisi menuju kepemimpinan yang baru. Suatu aturan undang-undang yang harus kita tindak lanjuti. Sebagaimana yang saya bacakan tadi, itu suatu wajib yang kita laksanakan. Alhamdulillah menindaklanjuti, nanti tindak lanjutnya kita serahkan kepada Presiden Republik Indonesia, tapi melalui Menteri Dalam Negeri. Tahapan-tahapan sudah kita lalui dan itu sudah kita tepati sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Supian Haka juga mengapresiasi kerjasama semua pihak, termasuk KPU dan pemerintah daerah, dalam menyukseskan pemilu serentak 2024 di Provinsi Kalsel. Paripurna ditutup dengan uraian pantun dari Ketua DPRD Kalsel itu. Makan lupis di pemurus baru, lontong orari di Kampung Melayu. Kita sambut pimpinan Kalsel yang baru, bekerja bersama merangkul semua. Jainal Hakim melaporkan.
denganmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Wilayah yang kaya akan potensi di sektor pertanian sebagai penyangga ketahanan pangan. Di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berinovasi untuk mewujudkan kemandirian pangan demi kesejahteraan masyarakat. Produksi padi sebagai salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Bumbu tercatat pada tahun 2024 sebanyak 53.122 ton yang ditanam di areal pertanian seluas 10.834 hektar. Produksi hewan ternak pada tahun 2024 sebanyak 3.184.859 kg. Produksi komoditi perkebunan kelapa sawit di tahun 2024 tercatat sebanyak 576.905 ton dari areal perkebunan kelapa sawit seluas 35.981 hektar. Dan untuk ketersediaan pangan di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 dipastikan aman dan tercukupi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan. Langkah konkret yang akan saya laksanakan program-program yang ada khususnya sesuai dengan visi misi Pak Bupati akan melaksanakan untuk membantu para tani sehingga dapat mengembangkan usaha taninya sehingga membantu alat-alat singkatan jadi bisa meningkatkan produksi petani. Tahun ini alhamdulillah serentak panen, alhamdulillah artinya hasil melimpah karena dan artinya karena atas dukungan Pak Bupati. Di Kabupaten Tanah Bumbu, sektor pertanian padi terus berkembang pesat. Luas areal pertanian padi mencapai 10.834 hektar dengan berbagai varietas unggulan seperti Inpari IR Nutrizing, Mekongga, Ciherang, dan Cigeulis. Pada tahun 2024, total produksi padi diperkirakan mencapai 53.122 ton. Dengan bantuan benih yang disalurkan seluas 9.050 hektar. Pemerintah juga memperhatikan kebutuhan infrastruktur pertanian dengan membangun 98 unit lantai jemur baru, sehingga jumlah keseluruhan lantai jemur di Tanah Bumbu mencapai 156 unit.
Selain itu, untuk mendukung proses panen, 7 unit mesin combine harvester diserahkan kepada kelompok tani di tahun 2024. Tak hanya padi, sektor hortikultura juga berkembang dengan tanaman unggulan seperti cabai, terong, sawi, kangkung, dan tomat yang memperkaya hasil pertanian di tanah bumbu. Dengan dukungan program bantuan yang terus berjalan, diharapkan sektor pertanian dan hortikultura di tanah bumbu semakin maju dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan produksi ini kita ada berupa dukungan bantuan benih, kemudian juga sarana produksi, baik itu alat mesin pertanian pasca panennya, kemudian juga kita ada bantuan sarana produksi, kemudian juga ada bimbingan dari kawan-kawan kita di penyuluhan pertanian, kemudian juga kita ada bantuan untuk alat-alat pengolahan hasil pertanian, baik tanaman pangan dan hortikultura. Di tengah tantangan besar di sektor pertanian, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan melihat potensi besar pada generasi muda untuk menjadi agen perubahan dalam dunia pertanian. Melalui program YES, Youth Entrepreneurship and Employment Support Services, petani milenial diberdayakan untuk tidak hanya mengelola lahan pertanian mereka, tetapi juga menjadi agropreneur yang inovatif dan mandiri. Program YES yang didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu bertujuan untuk memberikan keterampilan kewirausahaan serta pengetahuan tentang teknologi pertanian terkini kepada petani muda. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas mereka sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui usaha berbasis pertanian. Selain itu, dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pertanian, DKPP juga aktif mendukung gender equality dalam sektor pertanian. Karena petani perempuan memiliki potensi besar yang harus diberdayakan agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Melalui program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, menggagas salah satu program di mana tujuan utama dari program tersebut adalah regenerasi petani, karena kita tahu sendiri krisis pertanian ini salah satunya adalah bagaimana keberlanjutan terhadap siapa yang melaksanakan pertanian itu sendiri. Kegiatan petani milenial ini sementara kita mengikuti program dari kementerian, yaitu dalam kegiatan YES. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan peningkatan kapasitas petani, khususnya petani milenial, untuk bisa melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi para petani, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu telah mendirikan 9 balai penyuluhan pertanian yang tersebar di 9 kecamatan di Tanah Bumbu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para petani dalam mendapatkan informasi dan edukasi tentang dunia pertanian, agar persoalan yang dialami para petani di lapangan lebih cepat teratasi. Sementara itu, dalam upaya mendukung sektor pertanian yang produktif, bidang penyuluhan, prasarana, dan sarana berperan penting dalam memberikan pelatihan dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. DKPP Tanah Bumbu menyediakan berbagai alat pertanian seperti pompa air, traktor, combine harvester, mesin tanam, dan mesin panen, serta membangun infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu terus berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, mendukung masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Salah satu program utama bidang ketahanan pangan adalah Gerakan Pangan Murah atau JPM yang dilaksanakan bersinergi dengan Badan Pangan Nasional. JPM memberikan akses pangan murah bagi masyarakat di daerah yang mengalami gejolak pasokan dan harga pangan. Dari tahun 2022 hingga tahun 2024, bidang ketahanan pangan telah melaksanakan JPM di 125 desa di 12 kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu, membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan, Natal, dan Tahun Baru. Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, bidang ketahanan pangan juga melakukan pemantauan stok dan harga pangan secara rutin. Setiap hari dilakukan pengumpulan data harga pangan dari pasar untuk dianalisis, seperti harga beras, minyak goreng, gula, hingga daging ayam dan ikan. Data ini diunggah ke aplikasi panel harga pangan milik Badan Pangan Nasional yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah mengakses informasi harga secara real time. Selain itu, bidang ketahanan pangan juga berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, terutama untuk mencegah stunting. Melalui program Gerakan Makan Telur Rebus dan Pisang, Gemalursang, kami memberikan edukasi dan bantuan pangan kepada 4.600 balita di 31 desa dengan fokus pada kecukupan gizi. Selain telur dan pisang, kami juga membagikan beras fortifikasi kepada balita stunting, wasting, dan underweight di seluruh kabupaten. Program ini bertujuan untuk memperbaiki status gizi balita dan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan penyediaan pangan bergizi yang berbasis pada sumber daya lokal, kami berharap dapat menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tanah Bumbu. Dalam 1 tahun itu kadang 4 kali pengambilan sampel ke pasar tradisional. Dan kami uji lab, setelah itu keluar hasil, tapi dalam waktu kurun 1 tahun ini alhamdulillah aman sayur, aman, iya aman. Terkait dengan itu, ada satu kegiatan juga yang kami sampaikan kepada masyarakat bahwa perlunya menanam sayur-sayuran di pekarangan. Kalau sayuran itu bisa ditanam, kita kan lebih higienis untuk mengkonsumsi di rumah dan tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan penghasilan keluarga melalui ibu rumah tangga. Bidang peternakan berfokus pada pengembangan usaha ternak melalui pemberian bantuan sapi, kambing, itik, serta peralatan untuk memudahkan perawatan ternak. Dengan dukungan yang tepat, peternak dapat meningkatkan hasil produksi hewan yang berkualitas, memperbaiki kesejahteraan mereka, serta mendukung ketahanan pangan melalui produk-produk hewani. Untuk peningkatan produksi kita juga pertama tadi menjaga kesehatan hewan dengan pelayanan kesehatan hewan, juga vaksinasi hewan yang sehat yang diberikan bantuan dihibahkan ke kelompok itu dijaga kesehatannya agar produksinya kesehatannya bagus dan produksinya meningkat. Jadi selain itu tadi menambah populasi, juga dia berproduksi secara maksimal, berkembang biak secara maksimal di peternak-peternak ataupun di kelompok yang diberikan bantuan. Program unggulannya kita melaksanakan integrasi sawit dan sapi. Jadi sapi masuk ke perkebunan untuk digembalakan di lahan plasma di sawit. Untuk menjaga produksi kita harus menjaga kesehatan hewannya. Yang pertama kita dengan bantuan 6 puskeswan kita melaksanakan terus pelayanan setiap hari di semua kecamatan, 6 puskeswan dan 1 PTD.
Itu untuk melaksanakan pertama vaksinasi, itu vaksinasi dan juga pemberian vitamin-vitamin. Alhamdulillah Pak, keberhasilan di atas 80%, berkembang biak secara bagus. Begitu juga di itik juga bertelur dan menghemat pakan. Di sini intinya menghemat pakan dan produksi meningkat. Perkebunan menjadi salah satu andalan Kabupaten Tanah Bumbu. Grafik berikut memperlihatkan pertumbuhan produksi kelapa sawit dan karet yang memberikan kontribusi signifikan pada ekonomi daerah. Sejak 2018, program peremajaan sawit telah berjalan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri sawit di Indonesia. Program ini membantu petani yang memiliki tanaman sawit berusia lebih dari 25 tahun atau dengan produksi rendah. Melalui berbagai bentuk dukungan, petani mendapatkan bantuan bibit sawit unggul dan pupuk dengan nilai bantuan yang meningkat dari 25 juta pada 2017 hingga 60 juta pada 2024. Selain itu, program ini juga mendorong praktik tumpang sari dengan menanam tanaman lain seperti cabai atau jagung untuk meningkatkan pendapatan petani. Pelatihan juga diberikan untuk meningkatkan keterampilan petani dalam budidaya, serta pengelolaan kelembagaan agar kelompok petani dapat berjalan secara berkelanjutan. Tak ketinggalan, bantuan khusus disediakan bagi petani dengan lahan terbatas agar mereka tetap bisa berpartisipasi dalam peremajaan. Dengan dukungan dari APBD, APBN, dan berbagai pihak terkait, program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi sawit dan mendukung petani dalam berkontribusi lebih dalam industri sawit yang berkelanjutan. Jadi kalau 2024 ini kalau perluasannya cukup relatif signifikan Bu. Kalau di 2023 paling kita perluasan, kalau yang bantuan paling 150-an hektar. Kalau di 2024 mungkin hampir 1000 hektar, beberapa lokasi 1000 hektar, dan plotnya juga berbeda-beda. Tinggal karakter petaninya. Karakter petaninya mau yang pelepah pendek atau pelepah panjang, mau buah gede atau buah banyak gitu. Jadi ya signifikan lah. Semoga di 2025 dengan bantuan teman-teman di dinas dan teman-teman dari dewan lebih banyak lagi, karena APL kita yang lahan tidur istilahnya masih banyak. Sayang kalau tidak kita berdayakan. Target kita bisa memenuhi pabrik yang ada di tempat kita, jadi nggak perlu dari Kota Baru, dari Plehari masuk ke tempat kita. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berbenah dalam sektor ketahanan pangan dan pertanian dengan terus menciptakan program-program unggulan untuk bersiap sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Nah pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan edisi kita hari ini. Saya mewakili tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.